Bab 1291. Ruang Galaksi. Rasa kesepian dan tanpa sandaran yang dikatakan si brewok itu, dirinya dapat sepenuhnya memahaminya, itu seperti diri sendiri yang sebelum diadopsi oleh Geni Zhao. Hah, lupakan saja, kamu sekeras kepala master guruku, memang satu keturunan darah. Brahma Chang menggeleng kepala. Paman guru, kamu sudah setuju. Si brewok sangat gembira berkata. Tapi saya katakan ya, saya hanya akan tinggal di sana selama 1 atau 2 hari saja. Jika lukamu itu tidak disembuhkan, juga tidak akan bertahan lama, pada nantinya saya akan pergi. Bisa. Si brewok mengangguk. Selama Erikin meningkat tingkat sampai fase distraksi, kultivasi meningkat pesat, sampai saat itu dirinya pergi juga bisa tenang. Kamu bocah ini malah sangat menghargai dengan persahabatan dan kesetiaan, tapi beberapa temanmu itu juga baik semua. Brahma Chang menarik bahu si brewok, kembali ke dalam lembah. Si brewok tiba-tiba muncul, membuat Ye Zun terkejut. Jangan senang terlalu cepat, tunggu penerobosan Erikin selesai, saya akan pergi. Brahma Chang mendengus. Tuan muda, saya meneruskan sebuah mistik ke kamu, membantumu menekan kondisi lukamu. Brahma Chang melirik Erikin, memanggil si brewok ke sisinya. Senior, nanti saya akan melindungi Erikin, lembah ini tolong kamu jaga. Tidak lama kemudian, Deani Liu datang, memberi penghormatan kepada Brahma Chang. Bocah ini juga sangat beruntung, bisa memiliki orang keluarga Sen kamu ini menjadi pasangannya, tapi bagaimana keluargamu bisa setuju mencari orang yang tidak punya identitas ini? Brahma Chang berkata, senior kamu salah paham, kami cuman berteman. Wajah Deani Liu memerah. Bukan. Ya tidak masalah juga, saya tidak peduli semua ini. Gadis kecil, nanti kamu melindungi dengan tenang saja, ada saya, melindunginya bebas dari khawatir. Brahma Chang dengan yakin berkata. Level kultivasi fase distraksi dia tingkat 8, bisa dikatakan di luar tanah suci ini tak terkalahkan, seharusnya tidak ada orang yang tidak tahu diri untuk berani datang cari mati. Mendapat perjanjian Brahma Chang, Deani Liu melirik ke Erikin. Merasakan kesempurnaan kultivasi pihak lawan yang sudah mendekati fase keilahian, dia juga menggambar garis-garis lambang aneh di lantai, lalu duduk. Samping mata air suci, Reiki dalam tubuh Erikin bergelombang seperti laut, dia juga merasakan momen terobosan. Ketika energinya naik sampai tingkat puncak fase keilahian. Wush! Laut kesadaran tiba-tiba bergetar ringan, sebuah cahaya abu-abu jatuh, membungkus jiwa Erikin. Setelah itu depan mata Erikin kabur, sekali lagi datang ke dalam ruang sumber energinya. Deani Liu kurang lebih di waktu yang sama, juga muncul di sampingnya. Ruang yang awalnya kabut ini, saat ini mulai bergetar ringan, setiap Reiki mengalir ke dalamnya, secara konstan mengubah segalanya yang di sini. Segumpal cahaya kemilau membumbung, dan warna-warni berlalu lalang. Telah menerangi ruang yang berwarna abu-abu ini, dan pada waktu bersamaan mulai menggambar keluar sebuah dunia yang tidak nyata. Perhatikan, kamu sekarang berada di tingkat puncak fase keilahian, Reiki mulai menghiasi ruang sumber energinya, dan ketika dunia ini terbentuk, kamu sudah bisa mulai berburu sumber energinya. Deani Liu berkata. Erikin berkata dengan penasaran, ruang yang sebelumnya kamu bentukkan, seperti apa? Ruang sumber energi kamu ini sangat besar, dan memiliki kecemerlangan warna-warni, bukanlah ruang-ruang lemah seperti pepohonan atau kolam begitu. Deani Liu berkata, sedangkan punyaku, adalah sebuah istana. Istana. Erikin terkejut. Ya, istana ini sangat amat besar. Di dalam setiap ruangan kamar, semua ada hawa sumber energi, selama saya masuk satu persatu, bisa merasakannya. Kalau begitu bukannya sangat mudah bagimu? Erikin berkata, enak saja.
Deani Liu memberi pandangan sinis dan berkata, sumber yang dapat ditampung oleh tubuh kultivator itu terbatas. Semakin ke belakang, semakin sulit. Ini tunggu kamu benar-benar mendapatnya bisa langsung merasakannya. Dan jika terlalu rakus, bahkan akan tersesat di ruang sumber energi, yang disebut kerasukan iblis. Boom! Di saat dua orang mengobrol, dalam ruangan abu-abu tersebut bergetar besar. Sebuah cahaya ajaib yang seperti ombak, muncul dari kaki Eric Kin, dan menyebar ke seluruh tempat dengan tanpa henti. Tempat yang dilalui oleh cahaya, kabut menyebar dengan cepat. Ukuran ruangan kamu sudah akan diketahui, tak salah duga sangat besar. Deani Liu sedikit terkejut. Apakah ruang ini semakin besar akan semakin baik? Eric Kin bertanya. Belum tentu juga, saya tahu ada beberapa orang kuat. Ruang sumber energinya berbeda semua, ada orang sebuah kota, ada orang ribuan mil pegunungan, sungai besar yang sangat dalam. Singkat kata semakin besar, itu membuktikan semakin besar ruang pengembanganmu di masa depan, tetapi kesulitan mendapatkan sumber energinya juga akan meningkat. Misalnya kamu pergi ke atas pohon untuk memetik buah sumber energi dan menelannya, atau pergi ke pegunungan yang beribuan mil untuk berburu seekor monster iblis tertentu, mana yang lebih mudah? Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Dengan kata-kata Deani Liu, cahaya ajaib itu telah menyebar sampai ujung garis pandang dua orang. Kabut abu-abu di langit berangsur-angsur menghilang, bintang-bintang berangsur-angsur muncul juga. Langit menjadi gelap, keduanya berdiri di tengah langit yang penuh dengan bintang-bintang. Lingkungannya adalah langit berbintang, keberadaan sumber energinya itu bisa seperti apa? Mata Deani Liu berbinar, melihat sekeliling dan menebak, apakah itu pohon tua menjulang tinggi yang tumbuh di malam hari, atau iblis monster yang berjalan di malam hari. Kenapa saya merasa, bintang-bintang itu adalah sumber energinya? Eric Kin mengerut kening. Tidak mungkin itu, apa mungkin meminta kamu pergi memetik bintang? Terbang sampai energi kamu habis, juga tidak bisa tiba. Deani Liu menggeleng kepala. Eric Kin juga menggeleng kepalanya dengan senyum masam. Tapi saat berikutnya, mereka hanya merasakan bumi bergetar di bawah kaki mereka. Lalu suatu kekuatan, dengan cepat menyeret dua orang terbang ke langit. Di sekitar tempat dua orang bergetar kencang, langit dan bumi seperti cermin yang pecah saja. Ketika ruangnya kembali normal semua, Deani Liu melotot besar, dan menutup mulut, melihat sekelilingnya dengan sangat terkejut. Pada saat ini dua orang, tanpa diduga melayang di luar bumi, mengambang di tengah galaksi yang penuh dengan bintang. Sama seperti kekuatan besar legendaris saja, menginjak bintang, mengembara di antara ribuan bintang. Galaksi, ruang sumber energi yang kamu bentukkan keluar, ternyata adalah seluruh galaksi di alam semesta. Pikiran Deani Liu meraung, melongo di tempat. Karena hubungan keluarganya, dia telah mengetahui terlalu banyak ruang sumber energi jenius orang kuat. Ruang-ruang besar atau kecil itu, ada yang misterius, dan ada yang luas. Tetapi mereka semua memiliki premis, yaitu berada di daratan China. Sungai, gunung, samudera, atau kota dan istana, semuanya ada di dalam dunia ini, keberadaan yang ada. Namun sumber energi yang digambarkan keluar oleh Eric Kin, ternyata terpisah dari belenggu langit dan bumi, datang ke alam semesta yang dikelilingi oleh ribuan bintang. Ini menandakan apa? Ini menunjukkan bahwa Eric Kin memiliki potensi yang tidak terbatas, sumber energi yang dapat dia pahami dan tampung, tidak mungkin dapat memenuhi seluruh galaksi, yang berarti penerobosan di masa depan, tidak akan ada batasan bakat apapun. Bocah ini, jelas bukan orang yang berlatar belakang biasa, kultivator biasa, bagaimana mungkin memiliki sumber energi yang begitu besar di dunia? Saya merasa ruang sumber energi saya sudah stabil, apakah sudah boleh mulai mendapatkan sumber energinya? Perkataan Eric Kin membuat Deani Liu sadar kembali. Deani Liu menggigit bibir bawahnya,
melihati Erik Kinceng dalam-dalam. Tidak peduli siapa bocah ini, dia datang untuk membantunya mendapatkan sumber energinya. Tujuan ini dia tidaklah lupa. Kamu benar, sumber energi kamu adalah pembentukan dari bintang. Deani Liu menunjuk ke sekeliling, bintang-bintang yang jauh atau dekat, besar atau kecil, mengambang terang. Apakah saya boleh asal menyerapnya? Tentu saja tidak boleh, ada dua cara. Deani Liu berkata, yang aman adalah menyerap sumber energi yang paling dekat denganmu, yang pemahaman kamu dalam waktu panjang itu, kesadarannya cukup dalam, jadi paling mudah didapatkan, dan kemudian bergerak maju selangkah demi selangkah. Tetapi kekurangannya adalah sumber energi yang kamu peroleh, ditakdirkan akan menjadi lebih sedikit, karena kekuatanmu terbatas. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.